Baik, puji Tuhan, anak kelas 9, kita kembali lagi ya belajar pelajaran agama Kristen. Sebelum kita mulai materi kita akan berdoa dulu ya. Yuk kita berdoa dulu. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Sebelum kami mulai PJJ kami, Tuhan yang berkati, biarlah materi yang akan kami pelajari bukan hanya sekedar menjadi pengetahuan buat kami, tapi mengubah kehidupan, karakter dan pribadi kami sehingga menjadi lebih berkenan di hadapan Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan. Haleluya, amin. Ya anak-anak, kita akan masuk dalam materi selanjutnya, yaitu tolong menolong adalah kebutuhan. Di minggu sebelumnya kita udah belajar tentang bagaimana kerjasama ya. Bagaimana kalian memberikan contoh kerjasama di rumah, walaupun ada beberapa anak yang tidak sesuai dengan perintah tugas ya. Video tentang kerjasama dengan keluarga, ada yang cuman sendiri, videoin nyuci piring sendiri, videoin nyapu rumah sendiri. Padahal mem itu maunya kalian tuh kerja sama. Misalnya orang tua lagi nyuci baju, kalian bantu nyuci. Atau misalnya orang tua lagi masak, kalian bantu masak. Ya, atau mungkin ada yang ngirim video adik kakak beres-beres sama-sama. Nah, seperti itu ya. Jadi tolong menolong tuh bukan dikerjakan oleh satu orang. Namanya kerjasama itu bekerja lebih dari satu orang. Ya, jadi yang ngirim video ngerjain semuanya sendiri, cuci piring sendiri, nyapu rumah sendiri. Ada yang cuman kelihatan tangannya, mukanya nggak kelihatan, memang nggak tahu itu ya. Apakah itu mukanya dia atau bukan, tapi urusan kalian sama Tuhan ya. Ketika kalian mengerjakan segala sesuatu dengan tidak jujur dan sungguh-sungguh, mungkin kalian bisa membohongi mem. Tapi Tuhan itu tidak bisa dibohongi ya. Oke. Gereja berbicara bagaimana gereja itu hidup dalam kehidupan tolong-menolong. Gereja sebagai bagian dari masyarakat tidak sekedar bertanggung jawab mengembangkan kehidupan rohani jemaatnya, tetapi gereja dipanggil untuk menghadirkan damai di lingkungan masyarakat. Makanya gereja harus terlibat dalam kegiatan masyarakat. Misalnya ketika ada gotong royong di masyarakat, gereja pun harus berpartisipasi. Ketika di masyarakat ada misalnya bencana, kita harus mau bantu ya. Mem ini kan kebetulan gerejanya di Dayakolot ya. Gereja mem ini lingkungan masyarakatnya di belakang itu biasanya suka banjir ya. Nah, ketika banjir, nah tanggung jawab gereja bagaimana gereja saling tolong menolong. Waktu dulu jadi gereja mem itu kami bikin nasi bungkus ya, dibagikan kepada orang sekitar yang terkena banjir, sembako, pakaian layak pakai. Nah, itu adalah bentuk bagaimana kita tuh tolong menolong ya. Ketika mereka kesusahan, kita menolong mereka. Nanti ketika gereja ada masalah, maka mereka lah yang akan menolong kita. Nah, jadi itulah dikatakan tolong menolong ya. Nah, tanggung jawab sosial gereja. Kita udah pernah belajar tentang tiga trinitas ya. 3 tugas gereja, marturia, diakonia, koinonia ya. Kita sudah belajar. Nah, ketiga tugas ini dilakukan dalam persekutuan umat percaya sebagai wujud iman kepada Allah dan ungkapan syukur. Nah, tolong menolong itu masuk ke dalam diakonia ya. Pelayanan yang berhubungan dengan kehidupan jasmani. Diakonia berawal dari Kisah Rasul, itu kehidupan jemaat mula-mula ya. Kalau kalian nanti baca dalam Kisah Rasul pasal keempat, bagaimana kehidupan jemaat mula-mula itu kehidupan yang tolong-menolong. Tidak ada yang kaya sendiri, tidak ada yang susah sendiri. Jadi bagaimana yang kaya menolong yang susah, sehingga tidak ada yang namanya kekurangan. Nah, itulah yang dikatakan bagaimana pelayanan diakonia itu penting dimiliki oleh gereja ya. Bukan hanya gereja saja, tetapi orang-orang percaya. Ingat, gereja itu tidak hanya berbicara mengenai bangunan, orang pendeta mungkin, atau berbicara hanya pelayanan di gereja, tetapi gereja itu berbicara orang-orang yang percaya kepada Tuhan ya. Nah, kita mulai selanjutnya. Kehidupan pada jemaat mula-mula itu, kalau nanti kalian baca dalam Kisah Rasul, ketika seseorang memiliki harta, misalnya dia menjual sebidang tanah, maka harta yang dimilikinya itu tidak hanya dimiliki oleh orang yang pertama, tetapi dia akan membagi-bagikan kepada orang kedua, orang ketiga, orang keempat, terlebih lagi jika orang itu mengalami kesusahan. Jadi dikatakan di dalam Kisah Rasul ini bahwa milik yang dia miliki itu bukan milik sendiri, tapi milik bersama.
ya. Jadi tidak ada yang namanya sikap egois, tetapi sikap saling memperdulikan satu sama yang lain, sikap saling tolong menolong. Ketika ada satu orang yang susah, semuanya mau nolong, ya. Nah, sikap tolong menolong ini sebenarnya sikap yang dimiliki bangsa Indonesia loh, kalau kita perhatikan ya. Bagaimana Indonesia ini toleransinya begitu tinggi dikatakan. Walaupun keadaan saat ini mungkin mulai berubah ya. Tapi pada zaman dulu bagaimana Indonesia ini bersatu, dan sekarang juga masih banyak orang-orang yang memegang budaya itu saling tolong menolong ya. Ketika tetanggamu susah, engkau mau menolong meskipun dia berbeda agama, berbeda suku, berbeda budaya ya. Selanjutnya, bagaimana peran remaja dalam melaksanakan tanggung jawab sosial gereja? Yang pertama, tanggung jawab sosial gereja itu dilaksanakan sebagai bagian dari iman kepada Allah. Jadi ketika kamu menolong orang, itu bukti kamu miliki iman. Kamu bisa menolong orang lain dengan keyakinan kamu. Kamu bisa menolong orang lain sebagai bukti kalau kamu ini hidup percaya kepada Tuhan. Karena orang yang percaya kepada Tuhan, dia akan memiliki kehidupan sosial kepada orang lain. Dia akan peduli kepada orang lain. Dia akan mau menolong orang lain. Yang kedua, tanggung jawab sosial gereja ini dilakukan kepada semua ciptaan. Seperti tadi Mem katakan, gak membedakan latar belakang, suku, agama. Gak bilang, kamu mah orang miskin, saya gak mau menolong kamu. Atau bilang, kamu mah sukunya beda dengan saya gak mau tolong kamu. Atau misalnya, kamu beda agamanya dengan saya gak mau tolong kamu. Dan yang lebih penting lagi, hati-hati dengan motif kita di dalam melaksanakan tanggung jawab sosial. Jangan kita mau menolong orang untuk menjadikan mereka menjadi orang Kristen, ya. Ketika engkau menjadi terang, menjadi berkat di tengah-tengah orang yang belum percaya Tuhan, maka ketika kelak dia jadi percaya Tuhan, itu karya Tuhan, pekerjaan Roh Kudus ya, pekerjaan Tuhan. Nah, jangan sampai kamu berpikir, saya mau menolong dia, yang penting dia mau pindah ke agama saya. Nah, itu nggak boleh. Tetapi ketika kita melakukan tanggung jawab sosial, itu tujuan kita tulus, tanpa ada motif embel-embel ya. Menolong orang itu jangan ada tujuan di belakangnya. Saya mau menolong kamu, asalkan ada feedbacknya buat saya, kamu mau bantu saya ini, jangan. Itu tidak akan diberkati oleh Tuhan ya. Contoh tolong menolong yang remaja kerjakan, misalnya di lingkungan masyarakatnya ikut kerja bakti, membersihkan got ya. Terus ikut baksos, misalnya mengumpulkan dana untuk korban banjir bencana alam, membantu tetangga yang mengalami kesusahan. Misalnya ada tetangga, misalnya nenek-nenek udah tua, dia ngangkat misalnya beli gas 3 kilo, kamu lihat. Nah, sebagai orang yang remaja yang tolong menolong, remaja yang memiliki kehidupan sosial bermasyarakat yang menjadi berkat, kamu bantu nenek itu angkat gas. Ya, jangan bilang, itu bukan nenek saya, itu bukan opung saya. Nah, itu salah ya. Tapi belajar menjadi remaja yang tolong menolong ya. Contoh dalam Alkitab, kita tahu tentang kisah Samaria yang baik hati ya, kehidupan jemaat mula-mula. Nah, contoh dalam Alkitab inilah yang akan menjadi tugas kalian. Mem tidak akan jelaskan tentang ini ya, tapi ini jadi tugas kalian. Tapi intinya kisah orang Samaria yang baik hati ini contoh bagaimana kita menolong itu jangan membeda-bedakan ya. Ketika kita menolong, seperti tadi Mem bilang, bahwa menolong itu tidak membedakan agama, suku, dan budaya ya. Dan kehidupan jemaat mula-mula bagaimana mereka menolong satu sama lain, tidak membiarkan yang susah terus susah, tetapi mau berbagi ya. Nah, di sini tugas kalian baca dulu dua kitab ini, dua kisah ini dalam Lukas dan Kisah Rasul. Setelah kalian baca bagaimana kehidupan yang dapat diambil dari kisah tersebut ya, jangan digabung ya. Jadi nomor 1 kalian tulis dulu ayatnya, Lukas 10 ayat 25, kisah orang Samaria yang baik hati. Lalu di bawahnya, dari kehidupan itu apa yang bisa kalian ambil, kehidupan Kristen yang tolong menolong, orang Samaria yang baik hati apa aja yang bisa kalian ambil, hikmahnya kalau dibilang ya, pelajaran yang diambil dari kisah orang Samaria berhubungan dengan tolong menolong apa aja yang bisa kalian terapkan dari kisah itu. Lalu nomor 2 tentang kehidupan jemaat mula-mula,
baca dulu ayatnya, lalu tulis nomor 2, apa aja yang bisa kalian ambil, hikmahnya gitu ya, pelajaran yang kalian ambil dari kehidupan jemaat mula-mula, rinci ya. Kalau kalian cuman kasih jawabannya cuman 1, kasih nilai kalian pas-pasan ya, karena udah baca ayat ini. Ada banyak hal yang bisa kalian ambil, yang kalian pelajari dari kisah-kisah yang ada di sini. Jadi kalau kalian cuma jawab kisah orang Samaria yang baik hati, yang dipelajari 1 mau menolong orang yang beda agama, cuman itu doang, ya sudah, juga kasih nilai kalian pas-pasan, cuman segitu doang ya. Jadi ingat anak-anak, kelas 9 apalagi, ini terakhir kalian belajar di SMP ya. Bahkan tidak ada UN, hanya ada US. Dan nilai kalian penentu itu adalah di nilai kalian saat-saat ini dan US nanti. Jadi kalau kalian asal-asalan belajarnya, asal-asalan ngerjainnya, mohon maaf, juga kasih nilainya asal-asalan ya. Jadi tolong jadilah remaja yang menjadi berkat, menjadi terang, dengar-dengaran taat ya. Gak sulit kan tugas dari cuma mau kalian baca Alkitab, ambil hikmah dari apa yang dipelajari, apa yang kalian baca itu, apa yang menjadi rema buat kalian tulis di situ doang. Oke? Jangan lupa tugasnya hari ini harus masuk ke karena kita nggak bisa ditunda-tunda ya. Minggu depan karena bulan 4 kalian sudah ujian sekolah, jadi nggak ada waktu lagi. Oke? Sedangkan nilai harus terus berjalan karena nilai ini akan digabungkan untuk nanti juga ujian US, jadi disatukan. Jadi kalau kalian ngerjain asal-asalan, hasilnya juga asal-asalan. Oke anak-anak, sampai jumpa. Selamat mengerjakan tugas, selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati.